Kabur. Dae Hyun berbaring di ranjang sambil menunggu Su Yin yang tengah membersihkan diri. Dae Hyun melihat nama kontak Jo Yeon Ho meneleponnya. Putra semata wayang buah pernikahan antara dirinya dengan Aeri. Saat ini usianya baru menginjak 6 tahun. Dae Hyun segera mengangkatnya. Sudah seminggu mereka tidak bertemu karena Aeri dan Jo Yeon Ho pergi liburan ke Jepang. Hai ayah, aku merindukanmu, ucap Jo Yeon Ho dengan riang di seberang telepon. Hai juga sayang, ayah juga sangat merindukanmu. Kapan kau akan kembali ke Seoul? Tanya Dae Hyun. Kata ibu, lusa baru kami akan pulang, jawab Jo Yeon Ho. Apa yang dilakukan ibumu saat ini? Tanya Dae Hyun. Ibu sedang keluar, aku berada di hotel sendiri, sehingga aku menghubungi ayah, ujar Jo Yeon Ho. Jo Yeon Ho menceritakan liburannya selama di Jepang dengan penuh antusias. Pasangan ayah dan anak itu saling bercanda riang. Suara tawa Dae Hyun terdengar sampai telinga Su Yin yang berada di kamar mandi. Su Yin merasa penasaran Dae Hyun mengobrol dengan siapa sehingga ia menempelkan telinganya di pintu. Namun tidak terdengar suara lain selain tawa Dae Hyun. Dasar buaya, pasti dia tengah menghubungi selingkuhan yang lain, umpat Su Yin. Gadis itu kemudian mengguyurkan kepalanya di bawah air mengalir. Setelah selesai mandi dirinya mencari handuk. Baru teringat kalau dirinya langsung bergegas masuk ke kamar mandi tanpa mengambil handuk terlebih dahulu. Su Yin sangat panik, tidak mungkin dirinya keluar dengan kondisi tidak memakai apa-apa di tubuhnya. Apa yang harus aku lakukan, batin Su Yin. Ia melihat bajunya yang teronggok di lantai dan itu sudah basah, tidak mungkin mengenakannya kembali. Tidak mungkin juga terus berada di dalam kamar mandi karena cuaca begitu dingin. Sekarang gadis itu sudah merasa kedinginan. Su Yin bertahan di kamar mandi hingga hampir setengah jam. Dae Hyun bangkit setelah menyelesaikan panggilan dengan putranya. Ternyata tidak terasa cukup lama mereka berdua mengobrol. Dae Hyun melangkahkan kakinya menuju depan kamar mandi, ternyata tidak terdengar aktivitas apapun di dalam. Air mengalir saja tidak terdengar lagi. Su Yin, apa kau masih di dalam? Tanya Dae Hyun sambil mengetuk pintu kamar mandi. Iya, aku, ujar Su Yin lirih. Dirinya berniat meminta tolong tapi segera mengurungkan niatnya. Apa kau akan terus berada di sana? Ayo kita sarapan, tukas Dae Hyun. Apa aku bisa minta tolong? Ucap Su Yin ragu-ragu sambil menggigit bibir bawahnya. Tentu saja, apa kau menyuruhku untuk memandikanmu? Goda Dae Hyun. Pergilah, kalau kau tidak ingin menolongku, teriak Su Yin dengan rasa kesal. Dirinya duduk di sisi batap dengan hanya memakai pakaian dalam saja yang kondisinya basah. Aku hanya bercanda, apa kau tidak mau keluar? Tanya Dae Hyun. Tolong ambilkan handuk, aku lupa tidak mengambilnya, seru Su Yin dengan perasaan malu. Kenapa tidak bilang dari tadi? Tunggu sebentar aku akan mengambilnya, ujar Dae Hyun. Ia kemudian berjalan ke arah lemari mengambil handuk yang ada di sana. Bukalah pintunya, aku sudah mengambilnya, ujar Dae Hyun yang sudah berdiri di depan pintu. Su Yin membuka pintu sedikit, ia hanya mengeluarkan sebelah tangannya. Dae Hyun hanya mengernyitkan dahinya dengan tingkah Su Yin. Su Yin langsung menutup pintu setelah mendapatkan handuk. Begitu mengenakannya, handuk itu terlalu kecil. Hanya mampu menutupi bagian dadanya hingga atas paha. Pahanya juga hampir semuanya terlihat. Dae Hyun, apa tidak ada handuk yang lebih besar dari ini? Aku tidak bisa keluar kalau seperti ini. Seru Su Yin semakin bertambah kesal. Dae Hyun menggaruk kepalanya, karena selama ini Aeri tidak pernah bertingkah malu-malu padanya. Terpaksa ia segera mengambilkan pakaian untuk Su Yin. Aku mengambilkan pakaian untukmu, tukas Dae Hyun. Su membuka kembali pintunya sedikit mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Setelah memakainya, ternyata gaun itu lebih tragis kondisinya daripada handuk tadi. Bagian dadanya terbuka dan pahanya juga terekspos bebas. Dengan rasa kesal Su Yin keluar sambil menutupi bagian dadanya dengan handuk. Dia tidak rela jika Dae Hyun melihatnya. Walaupun mereka sudah menikah tapi mereka belum pernah sekalipun melakukan hubungan percintaan. Begitu Su Yin keluar, Dae Hyun begitu takjub melihat paha mulus milik Su Yin. Ia tidak mengedipkan matanya sedikit pun sembari tanpa sadar meneguk salivanya. Cepat berbalik dan jangan melihat ke arahku. Seru Su Yin kemudian bergegas ke ruang ganti untuk menemukan baju yang lebih layak dipakai di tubuhnya. Dae Hyun hanya menggeleng pelan, ia merasa lucu dengan tingkah Su Yin yang seperti anak kecil. Padahal usia Su Yin seharusnya bisa lebih bersikap dewasa. Mereka suami istri seharusnya Su Yin lebih terbuka padanya. Tapi Dae Hyun menyadari kalau Su Yin masih membencinya. Su Yin mencari pakaian yang pantas dipakai di musim dingin tapi tak menemukannya dari sekian banyak pakaian di sana. Akhirnya Su Yin menemukan gaun yang sedikit lebih tertutup. Apa tidak ada baju yang lebih layak untuk dipakai?
Su Yin mendengus kesal ketika sudah berganti. Dia memakai sebuah gaun berwarna biru muda selutut dengan bagian dada berendah. Memiliki lengan pendek. Kau tidak menyukainya? Tanya Dai Hyun sambil mengerutkan kening. Saat ini pria itu tengah duduk bersandar di ranjang. Itu lebih cocok untuk istrimu, Nyonya Aeri, ujar Su Yin sambil memutar bola matanya. Gadis itu duduk di depan meja rias sambil mengeringkan rambutnya. Bukankah kau juga istriku? Dai Hyun berjalan menghampiri Su Yin dan berdiri di belakangnya. Aku tidak mau punya suami sepertimu. Pria buaya yang suka mempermainkan wanita. Su Yin menatap tajam dari cermin. Sini, biar aku yang mengeringkan rambutmu. Dai Hyun mengulurkan tangannya untuk mengambil handuk yang ada di tangan Su Yin. Tidak perlu. Su Yin menepis tangan Dai Hyun. Apa kau tidak bisa bersikap manis padaku? Ujar Dai Hyun. Tidak akan pernah. Ucap Su Yin dengan penuh penekanan. Tiba-tiba perutnya terasa perih. Ia baru ingat kalau belum sarapan. Ia terbiasa makan pagi sebelum berangkat kerja. Kita lihat saja nanti. Aku akan membuatmu jatuh cinta padaku, ujar Dai Hyun sambil tersenyum miring. Aku tidak akan pernah tergoda dengan pria buaya sepertimu. Teriak Su Yin sambil berdiri di depan Dai Hyun. Ayo kita sarapan. Ini sudah lewat waktu untuk sarapan. Dai Hyun melihat arlojinya yang sudah menunjukkan hampir 8:30. Pergilah. Aku tidak selera makan, ujar Su Yin sambil berjalan ke arah balkon. Sebenarnya ia sangat lapar tapi gadis itu tidak mau makan bersama dengan Dai Hyun. Dai Hyun akhirnya meminta Bibi Xia untuk mengantarkan makanan ke kamar. Sikap Dai Hyun sebenarnya mudah marah dan tidak sabaran, tapi ketika di depan Su Yin amarahnya luntur oleh sikap Su Yin yang cuek. Dia juga tidak pernah mengejar seorang wanita hingga seperti ini sebelumnya. Kebanyakan wanita malah yang selalu mengejarnya. Su Yin memang bersikap cuek dan acuh tak acuh. Cenderung lebih pemarah karena Kim Nam yang selalu memanjakannya. Saat tengah membujuk Su Yin untuk sarapan ternyata manajer Han menghubungi ponselnya. Menyuruh agar Dai Hyun segera datang ke hotel karena ada rapat yang biasa diadakan setiap akhir bulan. Su Yin menghela napas lega karena Dai Hyun sudah pergi. Ia mengamati dari balkon ternyata mobil Dai Hyun sudah menghilang di antara pepohonan. Gadis itu bergegas untuk sarapan yang telah disiapkan oleh Bibi Xia. Sejak semalam tidak makan membuatnya kelaparan hingga dengan lahap ia menghabiskan semua makanannya. Setelah selesai sarapan Su Yin berkeliling mengamati villa dari bagian dalam hingga halaman. Rencananya nanti malam dirinya akan kabur. Ia tidak ingin berlama-lama tinggal dengan Dai Hyun. Derajat, derajat, derajat. Matahari sudah mulai tenggelam di ufuk barat menyisakan pemandangan senja yang begitu indah. Su Yin berdiri di balkon menikmati pemandangan yang indah ditemani angin yang berhembus pelan. Ia hampir lupa tujuannya berdiri di balkon untuk mengamati security yang tengah berjaga. Dirinya akan mencari segala cara agar bisa kabur dari rumah ini. Su Yin melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 7 malam. Ini adalah waktunya pergantian security yang berjaga. Pria itu ternyata tengah asyik memainkan ponselnya bukannya berkeliling seperti yang dilakukan oleh Chung Ho. Su Yin berpikir ini adalah waktu yang tepat untuk kabur. Tadi siang Su Yin menemukan tembok yang agak rendah di bagian belakang villa. Ia berencana akan kabur lewat sana. Su Yin segera berjalan keluar dengan hati-hati. Jangan sampai Bibi Xia atau siapapun memergoki dirinya. Gadis itu berjalan mengendap-endap dan melepaskan sandalnya agar para penjaga tidak mendengarnya. Begitu sampai Su Yin menaiki pot yang telah ditata tadi siang. Ia memang sengaja menggunakan pot agar bisa menggapai tembok. Jika dirinya meletakkan tangga di sana maka semua orang yang ada di villa akan curiga. Dengan susah payah Su Yin berhasil menaiki tembok. Memakai rok sangatlah menyusahkan karena tidak bisa leluasa. Saat loncat ternyata lengannya tergores bagian tembok yang kasar. Aduh, seru Su Yin, tapi segera menutup mulutnya dengan tangan. Su Yin berjalan menyusuri jalan sambil menutupi kepalanya dengan sweater yang dipakainya. Takut kalau Dai Hyun tiba-tiba saja pulang dan melihatnya. Ternyata di depan ada 2 persimpangan. Su Yin bingung tidak tahu harus kemana. Setelah melalui banyak pertimbangan, dirinya memilih untuk berjalan ke simpang kanan. Su Yin tidak sadar kalau dirinya salah jalan. Karena saat Dai Hyun membawanya kemari, dia saat itu dalam keadaan tertidur sehingga tidak tahu mana jalannya. Su Yin melihat sekeliling jalan yang dipenuhi pepohonan yang begitu rindang. Semakin jauh berjalan ternyata suasana semakin sunyi. Gadis itu terengah-engah melewati jalan yang semakin lama semakin menanjak. Beruntung masih ada lampu jalan yang menyala walau hanya samar-samar. Su Yin merasa aneh dengan jalan yang ia lewati yang lama-kelamaan justru tidak ada aspal. Perlahan melewati jalan kerikil dan lama berubah menjadi tanah. Su Yin berjalan ke arah gunung bukan ke arah pemukiman penduduk.
Di sekitar Pyeongchang-dong memang dikelilingi oleh beberapa gunung yang sudah tidak aktif lagi. Gadis itu terus berjalan dengan senter ponsel sebagai penerangannya. Sial, di sini bahkan tidak signal sama sekali, gerutu Suyin. Ia juga merinding mendengar suara hewan malam yang saling bersahutan. Suyin akhirnya berbalik menyadari keadaan jalan yang licin ditambah lagi suara-suara hewan malam terdengar begitu mencekam. Saat terus melangkah ternyata kakinya tersandung batu besar di depannya hingga membuat gadis itu terjatuh dan berguling di jalan yang menurun. Kepalanya terasa sangat pusing karena membentur kayu yang berada di tepi jalan. Suyin berusaha untuk bangkit tapi kakinya terkilir. Ayah, tolong aku, isak Suyin di tengah kepanikan yang melanda. Ia melihat sekeliling tidak menemukan tanda-tanda ada orang yang lewat. Bab 7 tersesat, The Silla Seoul Hotel. Dae Hyun mengadakan rapat bulanan dengan para penanaman saham untuk membicarakan penghasilan bulan ini. Saat Dae Hyun tengah mempresentasikan pemasukan tiba-tiba saja ponselnya berdering. Ia melihat sekilas, ternyata Bibi Xia yang menghubunginya. Dae Hyun meminta izin untuk mengangkat telepon sebentar. Ia segera keluar ruangan rapat. Ada apa, Bi? Tanya Dae Hyun setelah menjawab panggilan. Tuan, Nona, Tuan, ujar Bibi Xia terbata. Suaranya gemetar tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Ada apa dengan Suyin? Desak Dae Hyun yang sudah tidak sabar. Nona Suyin tidak ada di kamarnya, jawab Bibi Xia dengan panik. Apa? Mungkin saja dia ada di kamar mandi, ujar Dae Hyun. Kami sudah mencari ke setiap sudut villa tapi tetap tidak menemukannya, ujar Bibi Xia. Apakah semua sudah mencari ke segala tempat? Tanya Dae Hyun. Sudah, Tuan. Kami hanya menemukan robekan gaun nona muda di dekat pagar tembok belakang, jawab Bibi Xia. Baiklah, aku akan segera ke sana. Suruh Chung Ho beserta anggota lain untuk mencarinya. Begitu menutup sambungan telepon, Dae Hyun langsung berpamitan kepada semua orang yang ada di ruang rapat. Dia melimpahkan semuanya kepada manajer Han. Semua orang merasa heran kepentingan mendadak seperti apa yang membuat Dae Hyun meninggalkan rapat. Selama ini Dae Hyun tidak pernah bertindak seperti ini. Dae Hyun langsung berlari melewati kamar-kamar hotel untuk menemukan lift. Saat ini pria itu benar-benar merasa khawatir dengan keadaan Suyin. Ia takut Suyin tersesat di gunung, karena gadis itu belum mengetahui keadaan di sana. Derajat. Dae Hyun menyusuri jalanan dengan sangat cepat. Dia tidak peduli sampai harus menerobos lampu merah. Beruntung hari sudah malam sehingga tidak terlalu ramai dan sudah tidak ada polisi yang berjaga. Sambil mengemudi Dae Hyun berulang kali menghubungi nomor ponsel Suyin. Tapi ternyata tidak aktif sama sekali. Dari sinilah dia yakin kalau Suyin sudah tersesat, karena di gunung memang susah signal. Dae Hyun tidak kembali terlebih dahulu ke villa. Ia lebih memilih berbelok ke arah gunung. Tak lupa dirinya mencoba melacak ponsel Suyin. Karena tidak ada signal maka Suyin tidak bisa terlacak keberadaannya. Dae Hyun memarkirkan mobilnya di pinggir jalan untuk menyusuri jalan menanjak dengan berjalan kaki. Jalan kerikil yang sempit tidak memungkinkan baginya menggunakan mobil. Dae Hyun menghubungi Chung Ho untuk mengetahui mereka berada di mana saat ini. Apa kalian sudah menemukannya? Seru Dae Hyun dengan nada tinggi. Maaf Tuan, kami masih terus berpencar untuk mencarinya, ujar Chung Ho. Kalau sampai Suyin tidak ketemu, bersiaplah kalian akan dipecat. Dae Hyun langsung mematikan sambungan telepon. Dia sangat marah dengan anak buahnya. Bagaimana mungkin menjaga seorang wanita saja tidak bisa? Dae Hyun menyusuri jalan yang terjal dan landai tiba-tiba ponselnya berkedip itu menandakan nomor ponsel Suyin terlacak tapi kemudian menghilang kembali. Salju mulai turun perlahan. Keadaan ini membuat cuaca semakin dingin. Suyin, teriak Dae Hyun sambil terus melangkahkan kakinya dengan senter sebagai penerangan. Apa kau mendengarku? Seru Dae Hyun. Sudah cukup jauh Dae Hyun berjalan tapi tidak kunjung menemukan gadis itu. Ia mengusap gusar wajahnya. Tiba-tiba saja Dae Hyun mendengar seperti ada orang menangis. Ia berjalan mengikuti arah sumber suara, semakin lama semakin terdengar jelas suaranya. Ketika mengarahkan senter ke pinggir jalan, di sana ada seseorang yang tengah meringkuk. Meletakkan wajahnya di antara kakinya. Suyin, panggil Dae Hyun. Ia mengenali pakaian yang dikenakan oleh gadis itu. Suyin mendongak sambil menutupi matanya karena merasa silau. Dae Hyun, ucap Suyin lirih. Apa yang terjadi padamu? Tanya Dae Hyun. Saat ini ia jongkok di depan gadis itu sambil mengamatinya. Ternyata kepala Suyin terluka, menyebabkan ada tetesan darah di pelipisnya yang sudah mulai mengering. Dae Hyun, aku takut. Suyin yang dikenal cuek dan pemarah kini terisak menahan tangisannya. Tenanglah, aku ada di sini. Dae Hyun mendekap Suyin ke dalam pelukannya. Tubuh Suyin terasa sangat dingin saat ini.
Dae Hyun segera membuka mantelnya kemudian memakaikannya di tubuh Suyin. Aku tidak bisa berjalan, kakiku terasa sakit, ujar Suyin dengan cemberut. Dae Hyun memijat pelan kaki Suyin. Terlihat kaki gadis itu juga terdapat goresan-goresan terkena batu yang tajam. Ayo kita pulang, naiklah ke punggungku. Dae Hyun berjongkok membelakangi Suyin. Suyin tidak beranjak, ia menggigit bibir bawahnya karena merasa ragu. Cepatlah, lukamu harus segera diobati, ujar Dae Hyun. Pelan-pelan Dae Hyun membantu Suyin untuk berdiri kemudian berjongkok. Suyin dengan hati-hati menaiki punggung Dae Hyun. Untunglah tubuh Suyin kecil sehingga tidak begitu bersusah payah dalam melewati jalan menurun yang cukup licin. Suyin merasa tubuhnya terasa hangat saat bersentuhan dengan punggung Dae Hyun. Apa kau tidur? Tanya Dae Hyun. Tidak, jawab Suyin singkat sambil memegang senter di tangannya. Kenapa kau kabur? Tanya Dae Hyun. Aku tidak mau tinggal bersama denganmu, jawab Suyin jujur. Kau membuatku khawatir. Bagaimana kalau tersesat dan diterkam binatang buas? Apa yang aku harus katakan pada ayahmu? Tanya Dae Hyun dengan kesal. Itu salahmu karena tidak membiarkanku pulang. Aku juga harus bekerja, aku tidak ingin mendapatkan masalah dari manajer Han, jawab Suyin. Sudahlah, kau tidak perlu bekerja lagi. Aku akan membiayai kehidupanmu bersama dengan ayah, ujar Dae Hyun. Aku tidak mau, jawab Suyin. Dasar keras kepala, gerutu Dae Hyun. Dia tidak menyangka gadis manja seperti Suyin tidak mau menerima uang yang diberikan padanya. Kenapa kau selalu menolak pemberian dariku? Tanya Dae Hyun. Aku tidak mau menerima pemberian dari suami wanita lain, ujar Suyin. Kau selalu saja menganggap diriku seperti itu, ujar Dae Hyun. Ucapan Suyin membuat hati Dae Hyun merasa sakit. Dae Hyun memilih tidak berkata apa-apa lagi. Memang benar perkataan Suyin kalau dirinya memang masih suami dari Aeri. Dae Hyun merasakan kalau ternyata punggungnya terasa berat. Suyin, panggil Dae Hyun. Tidak ada jawaban dari Suyin. Dae Hyun menoleh ke belakang dan mendapatkan kalau Suyin sudah memejamkan matanya. Setelah cukup jauh berjalan akhirnya mereka ke tempat mobil Dae Hyun. Dae Hyun segera memasukkan Suyin ke dalam mobilnya. Ia meletakkan gadis itu di kursi belakang. Dae Hyun merasakan tubuh Suyin yang memanas. Dae Hyun langsung bergegas menuju vilanya. Derajat, derajat. Villa Pyeongchangdong. Begitu melihat Dae Hyun datang dengan membopong tubuh istrinya, Bibi Sia langsung berjalan dengan cepat ke arahnya. Syukurlah, Nona bisa ditemukan, ujar Bibi Sia. Dirinya mengikuti Dae Hyun ke atas, takut mungkin saja tuannya membutuhkan bantuan. Bibi, tolong bersihkan tubuh Suyin, aku akan menghubungi dokter Kang agar kemari, ujar Dae Hyun setelah menaruh tubuh Suyin di ranjang. Dae Hyun juga menghubungi anak buahnya agar kembali karena Suyin sudah ditemukan. Dia akan mengurus siapa yang malam ini berjaga sehingga Suyin bisa kabur. Kenapa nona muda terluka seperti ini, Tuan? Tanya Bibi Sia ketika melihat luka di bagian kepala dan goresan luka di kaki mulus Suyin. Bibi Sia membersihkan sisa-sisa tanah yang menempel dengan handuk kecil dan air hangat. Dia terpeleset sehingga berguling di tanah, jawab Dae Hyun yang berjalan ke sana kemari sambil menunggu dokter Kang. Tubuhnya juga sangat panas, ujar Bibi Sia. Ia mengompres kepala Suyin dengan air dingin. Ibu, jangan tinggalkan aku. Aku ingin ikut ibu. Ibu, kondisi tubuhnya semakin panas sehingga Suyin mengigau di dalam tidurnya. Suyin, bangun. Dae Hyun segera duduk di sisi ranjang sambil mengguncang tubuh istrinya. Pria itu sangat panik saat ini. Untunglah dokter Kang segera datang. Ia mengernyitkan dahinya ketika melihat Suyin. Siapa gadis ini? Tanya dokter Kang sambil memeriksa kondisi Suyin. Dia istriku, jawab Dae Hyun datar. Bukankah istrimu itu Aeri? Apa kau selingkuh dari Aeri? Tanya dokter Kang sambil memandang Dae Hyun. Aku selama ini tidak pernah mencintai Aeri. Dia juga selalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai model. Padahal sudah berulang kali aku menyuruhnya berhenti, ujar Dae Hyun. Dae Hyun menikah dengan Aeri hanyalah sebuah kecelakaan. Saat itu Dae Hyun tengah mabuk dan tidak mengingat apa yang sebenarnya terjadi. Yang ia tahu saat itu dirinya bersama dengan Aeri di hotel. Kemudian Aeri hamil sehingga terpaksa menikahinya. Profesi Aeri sebagai model membuatnya jarang pulang ke rumah sehingga terkadang membuat Dae Hyun merasa kesepian. Bagaimanapun juga Dae Hyun adalah laki-laki normal. Dia membutuhkan perhatian dari wanita. Usianya sepertinya berbeda jauh darimu. Tanya dokter Kang saat mengamati wajah Suyin yang masih muda. Sekarang tidak masalah umur kami berbeda jauh. Yang terpenting kami saling mencintai, ujar Dae Hyun. Aku merasa tidak yakin kalau gadis ini mencintaimu. Dia bahkan berusaha untuk kabur, goda dokter Kang sambil tersenyum.
Aku menyuruhmu datang kemari agar memeriksanya, bukan ikut campur hubungan kami. Ucap Daehyun merasa kesal. Dia baik-baik saja. Aku akan memberikan resep obat untuknya, ujar Dr. Kang. Daehyun merasa lega mengetahui keadaan Suyin yang baik-baik saja. Bab 8 tinggal satu atap. Sudah 3 hari Suyin dalam perawatan Dr. Kang, tapi kondisinya belum pulih. Daehyun tidak pernah meninggalkan Suyin, melakukan pekerjaannya dari rumah. Ia juga sudah menghubungi ayah Suyin, memberi alasan jika mereka tengah pergi berlibur sehingga tidak bisa menjenguk. Tubuh Suyin yang tadinya sedikit berisi kini semakin kurus karena tidak mau makan sama sekali. Suyin, makanlah. Daehyun menyodorkan sendok ke mulut Suyin. Suyin menggeleng kemudian memalingkan wajahnya dengan ekspresi cemberut. Bibirnya pucat, matanya juga sembab. Tulang pipinya terlihat jelas. Kalau saja Daehyun mengizinkannya pulang, maka keadaannya tidak mungkin seperti ini. Makanlah, jika kau sudah pulih aku berjanji akan melakukan apa yang kau mau, ujar Daehyun dengan serius. Benarkah? Tanya Suyin dengan mata berbinar. Berbalik menatap Daehyun. Tentu saja, katakan saja apa yang kau inginkan. Ucap Daehyun. Aku ingin pulang, ujar Suyin. Daehyun terdiam, ada rasa sedih setiap gadis itu mengatakan ingin pulang. Berpikir kalau gadis itu sangat tersiksa sehingga tidak ingin tinggal bersamanya. Hanya ada satu yang bisa dilakukannya agar mereka tinggal bersama. Ini adalah rumahmu juga, untuk apa kau tinggal di kontrakan yang kecil itu? Tanya Daehyun sambil mengerutkan kening. Di sini membosankan, tidak bisa-bisa kemana-mana, tukas Su dengan memasang kembali wajah cemberut. Baiklah, aku akan mengantarmu jika kondisimu sudah pulih. Pada akhirnya Daehyun menyetujui permintaan gadis itu. Suyin segera menghabiskan makanannya dengan lahap. Sedari kecil sudah terbiasa hidup bebas dan tanpa terkekang. Selalu bebas kemanapun karena Kim Nam selalu memanjakannya. Sebentar lagi ayah akan segera pulang, kondisinya sudah pulih, ujar Daehyun memandang Suyin yang tengah menyuapkan makanan ke dalam mulutnya. Kapan kau berkunjung ke rumah sakit menemui ayah? Tanya Suyin menghentikan kunyahannya. Kemarin, nanti ayah akan tinggal bersama kita, ujar Daehyun. Merasa yakin ini adalah satu-satunya cara agar mereka tinggal bersama dengan membawa Kim Nam ke villa ini. Suyin menyemburkan makanan yang ada di mulutnya. Terkejut mendengar kabar ayahnya akan tinggal bersama mereka. Daehyun mengambilkan segelas air putih yang berada di atas nakas. Menyodorkan pada Suyin. Kau sepertinya tidak senang ayah sudah bisa pulang. Ujar Daehyun sambil memandang Suyin. Bukannya Suyin tidak bahagia ayahnya telah pulih, tapi ini pertanda buruk baginya. Usahanya selama sakit tidak meminum obat akan gagal total. Ia padahal sudah berharap akan segera terlepas dari Daehyun. Suyin terus saja termenung memikirkan hal ini. Merasa lemas, percuma saja usahanya selama ini tidak akan berhasil. Suyin, panggil Daehyun sambil menggerakkan telapak tangannya di depan wajah istrinya. Suyin menoleh ke arah Daehyun dengan rasa tidak senang. Jadi kapan kita akan menjemput ayah? Tanya Daehyun. Menjemput, apakah benar ayah sudah boleh pulang? Ucap Suyin lirih. Nanti aku akan menelepon dokter yang menangani ayah, untuk memastikan kondisinya, ucap Daehyun. Kalau ayah tinggal bersama kita, apa yang harus aku katakan jika kau jarang di rumah? Tanya Suyin sambil menyipitkan matanya. Tenanglah, aku akan sering tinggal di rumah ini demi dirimu, ujar Daehyun dengan santai. Benar-benar sudah merasa menang saat ini. Bagaimana dengan Aeri? Dia akan mencari keberadaanmu. Aku tidak ingin mendapatkan masalah, ujar Suyin dengan nada tinggi. Dia jarang di rumah dan aku lebih suka tinggal bersama denganmu, jawab Daehyun sembari menatap mata Suyin. Suyin memalingkan wajahnya, merasa enggan menatap suaminya itu. Makanlah yang banyak. Aku tidak ingin ayah mengira kalau aku tidak memberimu makan, ujar Daehyun kemudian pergi keluar kamar sambil mengulum senyum. Aduh, bagaimana ini, batin Suyin. Ia meletakkan mangkuk di atas nakas. Sudah merasa tidak selera makan. Memilih membaringkan tubuhnya kembali. Derajat, derajat, derajat. RS Halim University Medical Center. Pada sore hari Kim Nam sudah diizinkan untuk pulang, karena sudah ada kepastian dari dokter yang menangani. Meskipun belum pulih betul, Suyin bersikeras untuk ikut ke rumah sakit. Dirinya tidak sabar ingin segera bertemu ayahnya. Daehyun berjalan berdampingan dengan Suyin, memakai kacamata dan masker untuk menutupi wajahnya atas dasar Suyin yang memintanya. Suyin berpikir sebagai suami dari seorang publik figur, sudah pasti Daehyun akan menjadi sorotan banyak orang jika tidak menyamar. Kau akan lebih menderita jika tidak segera menceraikan aku, bisik Suyin saat melewati koridor rumah sakit. Kalau begitu biarkan aku membuka semuanya, agar semua orang tahu kau adalah istriku.
Dae Hyun hendak melepaskan kacamata hitam yang bertengger di matanya. Baginya tidak masalah jika harus mengakui hubungannya dengan Su Yin di depan publik. Cukup, aku tidak ingin dituduh sebagai pelakor, tukas Su Yin sambil menarik tangan Dae Hyun. Melirik suaminya dengan tatapan tajam. Saat memasuki ruangan ternyata Kim Nam telah bersiap-siap. Sudah mengganti pakaiannya. Ayah, aku merindukanmu. Su Yin memeluk tubuh Kim Nam. Oh, sayang, kau terlihat lebih kurus, ujar Kim Nam setelah melepaskan pelukan. Ah, iya, beberapa hari ini aku tidak berselera makan, jawab Su Yin. Tidak mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Dae Hyun bilang kalian habis pergi berlibur. Kemana kalian pergi? Tanya Kim Nam. Kami pergi ke Jepang, ayah. Untuk menikmati bunga sakura, ujar Su Yin dengan terbata. Bukankah ini musim dingin? Tanya Kim Nam sambil mengerutkan dahinya. Lebih indah jika bulan madu di musim dingin, ayah. Lebih romantis, timpal Dae Hyun sambil tersenyum. Benar-benar sudah tidak waras. Hah, bulan madu, yang benar saja, pikir Su Yin dalam hati sembari melirik Dae Hyun dengan tatapan tajam. Kalian benar, jika bulan madu akan terasa indah di musim dingin, ujar Kim Nam seraya tersenyum. Su Yin mencubit pinggang Dae Hyun dengan kuat hingga membuatnya nyengir menahan rasa sakit. Su Yin, segera periksalah ke dokter. Selagi kita masih berada di rumah sakit, mungkin saja saat ini kau tengah mulai hamil, tukas Kim Nam. Su merasa tercekat mendengar penuturan ayahnya. Ingin rasanya muntah sekarang juga. Jangankan hamil, tinggal bersama dengan Dae Hyun saja sangat malas. Ia tidak ingin mempunyai anak dari pria buaya seperti Dae Hyun. Lagi pula ia tidak ingin bernasib sama seperti wanita di luar sana yang sudah menjadi korban. Dae Hyun mempunyai istri, Su Yin berpikir bila sudah bosan pasti pria itu akan kembali pada istrinya. Lalu dirinya akan ditinggalkan. Membayangkan dirinya tengah hamil besar, ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan. Membuatnya bergidik ngeri. Tidak, teriak Su Yin tiba-tiba membuat Kim Nam dan Dae Hyun saling memandang. Sayang, kau kenapa? Tanya Dae Hyun. Ah, tidak apa-apa, ujar Su Yin sambil menggaruk kepalanya. Wajahnya kini memerah. Ayah, sebaiknya kita segera pulang, ujar Su Yin. Tidak ingin berlama-lama membahas omong kosong yang membuatnya mual. Mereka segera pulang menuju Villa Pyeongchangdong. Di sana jauh lebih aman dari publik karena jaraknya cukup jauh. Derajat, Pyeongchangdong. Seperti biasa mereka akan selalu disambut oleh Bibi Xia, seorang wanita parubaya yang sudah bekerja di villa sekitar 5 tahun. Sudah cukup lama Dae Hyun memiliki villa ini tanpa ada seorang pun yang tahu. Su Yin mengantar ayahnya menuju kamar yang berada di lantai bawah yang tidak perlu menaiki tangga. Ia tidak ingin ayahnya kelelahan jika berada di lantai atas. Su Yin menuju kamar yang biasa ditempatinya. Berjalan ke sana kemari sambil menggigit ujung kukunya. Ceklek, pintu kamar terbuka, ternyata Dae Hyun baru saja masuk. Kenapa belum tidur? Apa kau menungguku? Tanya Dae Hyun sambil tersenyum miring. Aku tidak ingin kita tidur dalam satu ranjang, ujar Su Yin terus terang. Baiklah, aku akan tidur di sofa, ujar Dae Hyun kemudian berlalu menuju kamar mandi. Su Yin tadinya berpikir kalau Dae Hyun akan menolak tidak pada satu ranjang yang sama. Ini sungguh di luar dugaan. Tapi dirinya merasa tidak enak hati jika tidur di ranjang. Bagaimanapun juga statusnya di rumah ini hanya menumpang. Sebelum Dae Hyun selesai membersihkan diri, Su Yin mengeluarkan selimut dari lemari, menatanya di sofa agar lebih nyaman. Hoam, Su Yin menguap, matanya terasa sangat ngantuk. Beberapa malam belakangan tidak bisa tidur karena mencari cara untuk keluar dari rumah Dae Hyun. Pada akhirnya usahanya kini sia-sia. Dae Hyun keluar dari kamar mandi. Memandang ranjang yang kosong, saat melirik sofa ternyata Su Yin sudah terlelap berbalut selimut seperti kepompong. Su Yin berguling, dirinya lupa kalau tidur di sofa hingga membuatnya terjatuh. Aduh, teriak Su Yin. Kepalanya terasa sakit terbentur lantai. Perlahan mencoba untuk duduk dengan kesadaran yang belum terkumpul. Dae Hyun langsung mengangkat tubuh Su Yin. Meletakkannya di atas ranjang. Bukankah sudah aku katakan, aku saja yang tidur di sofa, ujar Dae Hyun sambil mengernyitkan dahi. Saat ini masih mengenakan handuk sebatas pinggang ke bawah. Memperlihatkan otot-otot tubuhnya yang seperti roti sobek. Aku menumpang di rumah ini, tidak pantas bila aku yang tidur di ranjang. Su Yin beringsut bangkit dengan setengah sadar. Menyeret selimut menuju kembali ke sofa. Tanpa sengaja bagian bawahnya tersingkap ke atas, hingga memperlihatkan paha mulus gadis itu. Terlebih lagi hanya dibalut lingerie hijau muda dengan bahan transparan sehingga terlihat sangat seksi. Su Yin terpaksa mengenakannya karena semua model pakaiannya sama. Dae Hyun menghalanginya, memegang pergelangan tangan Su Yin.
Saat ini benar-benar ingin memakan Suyin. Tapi kemudian menghela napas panjang, tidak ingin melakukan apapun sebelum Suyin bersedia melakukannya. Ada apa? Suyin melirik Daehyun sambil menahan rasa kantuk. Tidak, tidurlah, ujar Daehyun. Ia kembali lagi memasuki kamar mandi, mengucurkan kepalanya di bawah air dingin yang mengalir. Menghilangkan rasa nyeri yang ada pada dirinya. Pria normal tidak akan sanggup tidak melakukan apapun jika tinggal seatap dengan seorang wanita. Terlebih lagi jika wanita itu adalah istrinya. Bab 9 Jo Yeon Ho. The Silla Seoul Hotel. Hari ini Suyin sudah kembali bekerja di hotel. Tadinya berangkat bersama dengan Daehyun namun saat di tengah perjalanan Suyin meminta turun. Memilih menggunakan taksi untuk menuju ke hotel. Jika semua orang pekerja di hotel tahu, maka mungkin Suyin akan mendapatkan masalah. Suyin menyeduh secangkir kopi di pantry, melirik jam dinding yang masih menunjukkan pukul 7 pagi. Masih bisa untuk bersantai sedikit. Suyin, kemana saja kau beberapa hari ini? Ujar Jin yang baru saja tiba. Hai, Jin, sapa Suyin. Tahukah kau, aku sangat merindukanmu. Aku tidak mengenal siapapun, selain dirimu. Jin mengerucutkan bibirnya. Maaf, aku beberapa hari ini tidak enak badan, sehingga tidak bisa pergi bekerja, ucap Suyin sembari menyeruput kopi hangat di tangannya. Kenapa kau tidak menghubungiku? Nomormu bahkan tidak aktif, ujar Jin. Aku lupa untuk mengaktifkannya. Apa Sabtu lalu jadi pergi nonton? Tanya Suyin. Suyin dan Jin memang berencana untuk pergi nonton ke bioskop bersama. Tapi gara-gara Daehyun membuat semua rencananya gagal. Aku pergi menonton sendiri dan itu sangat menyedihkan. Semua orang datang berpasangan, ujar Jin dengan wajah sedih. Sabtu depan ayo kita menonton lagi. Aku yang akan membelikan tiket untuk kita berdua, ajak Suyin yang ingin menghilangkan rasa bosan. Benarkah? Ajak juga Jae Hua. Kemarin dia berniat ikut, tapi karena kau tidak ada dia memilih menyendiri di tengah kota, ujar Jin mendekatkan wajahnya ke telinga Suyin. Aku tidak yakin Jae Hua mau pergi bersama, ujar Suyin sembari menyipitkan matanya. Jae Hua pasti mau jika kau mengajaknya. Sepertinya dia menyukaimu, ujar Jin. Suyin terbatuk mendengar perkataan Jin. Jae Hua memang beberapa kali mengajaknya untuk pergi menonton, tapi Suyin selalu menolak. Waktu ayahnya berada di rumah sakit, tidak ada waktu untuk bersantai apalagi pergi menonton. Ya sudah, kita lanjutkan nanti mengobrolnya. Ini sudah waktunya kita bekerja, ujar Jin sembari melihat jam dinding. Suyin mengangguk sambil menghabiskan kopinya. Terlebih dahulu ia mengganti pakaian, mengambil peralatan yang biasa digunakan dari sapu, pel, dan lainnya. Suyin berjalan melewati tangga darurat karena lift untuk pekerja sedang dalam perbaikan. Terengah-engah begitu sampai di lantai 5. Membaringkan tubuhnya di ranjang kamar hotel. Setelah lelahnya perlahan menghilang, bukannya langsung membersihkan ruangan, Suyin malah bermain dengan ponselnya. Memasang headset di telinga untuk mendengarkan musik. Mengambil beberapa foto yang menurutnya lumayan bagus kemudian mengunggahnya sosial media. Ceklek, pintu tiba-tiba saja terbuka, manajer Han berusaha menenangkan dirinya agar emosinya tidak meledak. Suyin, teriak manajer Han. Suyin tengah asyik sehingga tidak mendengarkan teriakan manajer Han. Sang manajer menjadi sangat geram tapi berusaha menenangkan diri agar emosinya tidak meledak. Suyin, teriak manajer Han kembali sambil menepuk pundaknya. Gadis itu terlonjak kaget hingga menyebabkan ponselnya jatuh keluar. Baru saja mengambil foto di dekat jendela dengan pemandangan luar yang menakjubkan. Ponselku, teriak Suyin menjulurkan kepalanya keluar jendela. Meratapi ponselnya yang pasti hancur mencapai tanah. Ia membalikkan tubuhnya menghadap manajer Han sambil bersungut-sungut. Ingin rasanya meneriaki pria yang ada di depannya. Suyin, jadi ini yang kau lakukan selama ini. Teriak manajer Han sudah hilang kesabarannya. Suyin menutupi telinganya mendengar suara Han yang hampir memecahkan gendang telinganya. Kau mengagetkanku. Aku baru saja istirahat, ujar Suyin membela diri padahal sedari tadi memang tidak melakukan apapun. Lihatlah, kau bahkan masih meletakkan peralatannya di sini, ujar manajer Han sembari menendang ember. Baiklah, aku akan segera membersihkan semuanya. Suyin mengambil sapu kemudian dengan rasa malas melakukan pekerjaannya. Sejak kecil Suyin terbiasa hidup berkecukupan, tidak pernah melakukan pekerjaan rumah seperti ini. Sekali lagi kau berbuat seperti ini, bersiaplah kau akan dipecat, ujar manajer Han sambil memicingkan mata. Bra, manajer Han menutup pintu dengan keras hingga Suyin terlonjak kaget. Dasar manajer sombong, teriak Suyin, berlari kembali ke arah jendela. Masih berharap ponselnya tersangkut. Suyin membersihkan kamar sambil mengerucutkan bibirnya sepanjang waktunya.
Merasa sangat kesal karena sudah kehilangan ponselnya. Dirinya tidak punya cukup uang untuk membeli yang baru. Begitu menyelesaikan, gadis itu langsung keluar dengan langkah enggan. Brok, seorang anak laki-laki berlarian hingga menabrak tubuh Suyin. Tubuhnya terjengkang ke belakang dengan bertumpu pada tangannya. Kau benar-benar. Suyin tidak jadi melanjutkan perkataannya saat melihat wajah anak itu. Matanya sipit dengan warna coklat, kulit putih dan model rambut bowl haircut. Sungguh menarik setiap orang yang melihatnya. Maaf, aku tidak sengaja, ujar anak kecil itu. Mengulurkan tangannya untuk membantu Suyin berdiri. Ah, tidak apa-apa. Kenapa kau berlari-lari seperti itu? Tanya Suyin sembari mengembangkan senyumnya. Aku tidak sabar bertemu dengan seseorang, jawab anak itu. Siapa namamu? Tanya Suyin sambil berusaha bangkit untuk berdiri. Namaku Jo Yeon Ho, nama bibi siapa? Anak itu mengulurkan tangan untuk bersalaman. Panggil aku Kak Suyin. Bukankah aku masih terlihat terlalu muda jika dipanggil bibi? Ujar Suyin. Dirinya belum mempunyai anak, sehingga wajar kalau tidak ingin dipanggil bibi. Baiklah, kakak, ujar Jo Yeon Ho sambil membungkukkan tubuhnya. Kenapa kau di sini sendiri? Di mana orang tuamu? Tanya Suyin ketika melihat tidak ada orang dewasa di belakangnya. Aku sedang mencari ayahku. Aku ingin memberikan kejutan padanya, ucap Jo Yeon Ho. Anak yang pintar, ayahmu pasti sangat menyayangimu. Suyin mencubit pipi Jo Yeon Ho. Di mana ruangannya? Kenapa berlari-lari? Tanya Suyin. Ayahku berada di lantai 10, aku tidak berani naik lift. Takut terjebak seperti di film-film, ujar Jo Yeon Ho dengan logat khas anak berusia 6 tahun. Hahaha, ya ampun. Ayo kita naik lift, aku akan menemanimu. Suyin tertawa mendengar penuturan anak itu. Suyin menggandeng Jo Yeon Ho berjalan menuju lift. Jo Yeon Ho ternyata sangat mudah bergaul, baru saja mereka bertemu tapi mereka sudah dekat. Di mana ibumu? Tanya Suyin yang penasaran karena anak seusia Jo Yeon Ho seharusnya masih dalam pengawasan. Ibu pergi setelah mengantarkanku kemari, ujar Jo Yeon Ho. Begitu lift berhenti mereka langsung keluar. Jo Yeon Ho menarik pergelangan Suyin agar mengikuti langkahnya. Kau bisa pergi ke ruangan ayahmu sendiri. Aku harus kembali bekerja karena manajer di sini sangat galak, ujar Suyin berbisik di telinga anak itu. Katakan saja pada ayahku agar dia dipecat, ucap Jo Yeon Ho. Ah, kau sungguh anak yang baik. Lain kali aku akan mengatakannya, ujar Suyin sambil mengusap puncak kepala Jo Yeon Ho. Baiklah, terima kasih kakak sudah mengantarkanku, ujar Jo Yeon Ho sembari membungkukkan tubuhnya kemudian berlari melewati lorong hotel. Suyin melambaikan tangannya kemudian segera kembali ke tempat semula untuk membersihkan ruangan yang lain. Beberapa hari tidak bekerja membuat tubuhnya pegal-pegal, sehingga malas untuk melakukan pekerjaannya. Derajat, ruang kerja Dae Hyun. Ayah, panggil Jo Yeon Ho begitu membuka pintu ruangan Dae Hyun. Yeon Ho, kau sudah kembali, ujar Dae Hyun. Segera bangkit dan berjongkok merentangkan kedua tangannya untuk memeluk putranya. Ayah, aku sangat rindu, ujar Jo Yeon Ho sembari berlari memeluk Dae Hyun. Mana ibumu? Tanya Dae Hyun saat tidak melihat Airi di belakangnya. Ibu sudah pergi. Oh iya, aku membelikan sesuatu untuk ayah. Jo Yeon Ho mengeluarkan sesuatu di kantong mantelnya. Jo Yeon Ho mengeluarkan sepasang kokeshi, yaitu souvenir khas Jepang berupa kayu yang diukir sangat cocok untuk hiasan pajangan. Satu menyerupai ukiran wanita dan yang satunya lagi menyerupai pria. Ini untuk ayah semua, tanya Dae Hyun sembari mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Tadinya yang satu untuk ibu, tapi karena ibu tidak mau aku akan memberikannya kepada seseorang. Jo Yeon Ho hanya memberikan kokeshi yang menyerupai wajah pria kepada Dae Hyun. Siapa dia? Tanya Dae Hyun sambil mengernyitkan dahinya. Kepada seseorang yang telah mengantarkanku kemari. Jo Yeon Ho kembalinya mengantongi kokeshi yang satunya. Siapa namanya? Apa kau baru mengenalnya? Tanya Dae Hyun merasa sangat penasaran. Kak Yin, ujar Jo Yeon Ho sambil mengingat nama Suyin tapi tidak mengingat semuanya. Ya sudah, sampaikan juga terima kasih ayah padanya karena telah menolongmu, ujar Dae Hyun sambil mengusap rambut Jo Yeon Ho dengan lembut. Jika bertemu dengannya kembali aku pasti akan mengatakannya, jawab Jo Yeon Ho sambil mengacungkan jempolnya. Bab 10 cemas. Suyin berjalan di trotoar sambil menyembunyikan tangan kirinya di kantong bajunya. Hari sudah malam ditambah dengan turun salju membuat tubuh sangat kedinginan. Beruntung pagi tadi membawa baju hangat. Sebuah mobil tua menghampiri Suyin yang tengah asyik menengadahkan sebelah tangannya di bawah salju yang turun. Suyin, ayo aku antar. Ajak seorang pria yang masih seumuran dengannya. Pria itu adalah Jae Hua, yang memiliki perasaan pada Suyin sejak mereka masih sekolah.
namun tidak pernah mau mengatakan perasaannya. Su Yin menoleh, tadinya sempat berpikir kalau Dai Hyun yang menghampirinya, tapi begitu melihat Jae Hua ia menghela napas panjang. Jika saja masih tinggal di kontrakan, dengan senang hati akan mau diantar pulang. Terima kasih, tapi, aku tidak ingin merepotkanmu, ujar Su Yin sambil menggaruk kepalanya. Itu tidak sama sekali, aku senang bisa mengantarkanmu, ujar Jae Hua dengan gugup. Jantungnya terasa berdebar setiap kali bertemu dengan gadis itu. Baiklah, aku bisa ikut denganmu sampai depan. Su Yin segera berlari ke arah penumpang depan. Apa kau masih tinggal di kontrakan yang kemarin? Tanya Jae Hua, mulai mengemudikan mobil. Ah, tidak, aku sekarang tinggal di rumah saudaraku, ujar Su Yin terbata. Tidak mungkin untuk mengatakan yang sebenarnya. Di mana? Tanya Jae Hua sambil menoleh memandang Su Yin. Nanti aku akan memberitahu di mana aku turun, ujar Su Yin. Bagaimana kabar ayahmu? Aku dengar dari Jin sudah diperbolehkan pulang, tanya Jae Hua. Ah, iya, ayah sudah pulih beberapa hari yang lalu, jawab Su Yin. Jika kau butuh bantuan, kau bisa menghubungiku, karena ini pasti berat untukmu, ucap Jae Hua sambil memandang manik mata indah milik Su Yin. Jae Hua mengetahui musibah yang menimpa keluarga Su Yin. Terima kasih, ujar Su Yin sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, beberapa bulan lagi akan ada pendaftaran masuk universitas, apa kau berencana masuk? Tanya Su Yin. Jika uangnya sudah cukup, aku akan masuk tahun ini. Lalu bagaimana denganmu? Tanya Jae Hua. Jae Hua tinggal bersama dengan kakeknya sejak kecil. Sejak sekolah menengah atas, ia sudah harus bekerja paruh waktu untuk membiayai sekolahnya. Padahal termasuk salah satu murid yang pintar. Berbeda dengan Su Yin yang pemalas dan suka membolos sehingga para guru tidak menyukainya. Aku belum tahu, ujar Su Yin lirih. Ia terkadang merasa sedih setiap melihat teman sekolahnya pergi ke universitas. Andaikan saja musibah tidak menimpa, mungkin bisa seperti mereka. Mudah-mudahan kita bisa masuk tahun ini. Aku ingin kita selalu bersama, ucap Jae Hua tanpa sadar. Apa maksudmu selalu bersama? Tanya Su Yin tidak mengerti. Ah, itu kita sudah satu SMA yang sama. Akan menyenangkan juga jika kita masuk universitas sama juga, ujar Jae Hua tergagap. Sabtu depan bagaimana kalau kita pergi menonton? Sambung Jae Hua. Kebetulan sekali, Sabtu depan aku dan Jin akan pergi bersama. Kau bisa bergabung dengan kami, tukas Su Yin sembari tersenyum. Baiklah, padahal Jae Hua berharap kalau hanya berdua saja. Tapi pergi bertiga itu sudah membuatnya cukup senang. Su Yin meminta diturunkan di persimpangan ke arah Pyeongchangdong. Mengatakan kalau rumah saudaranya melewati gang sempit sehingga tidak memungkinkan untuk naik mobil. Beruntung masih ada taksi lewat di tengah turunnya salju. Derajat, Su Yin, di mana suamimu? Tanya Kim Nam ketika melihat tidak ada Dae Hyun bersama dengan putrinya. Iya, dia tengah ada pertemuan dengan rekan bisnisnya, ujar Su Yin berusaha mencari alasan. Kau adalah istri sekaligus sekretarisnya, seharusnya kau mengikutinya kemanapun dia pergi, ujar Kim Nam. Ayah, dia yang menyuruhku untuk pulang. Sebaiknya aku membersihkan tubuh dulu, ujar Su Yin segera melangkahkan kakinya untuk naik ke atas. Dia bahkan tidak tahu pria itu di mana, jadi mana mungkin akan mengikutinya. Sudah pukul 11 malam tapi tidak ada tanda-tanda Dae Hyun pulang. Su Yin bangkit dari sofa kemudian berjalan menuju balkon. Kemana dia? Mobilnya juga belum ada. Su Yin menjulurkan kepalanya untuk melihat garasi mobil yang ternyata masih kosong. Su Yin kembali berbaring di sofa, menghidupkan televisi karena matanya tidak merasa kantuk sama sekali. Ada rasa cemas ketika Dae Hyun tak kunjung pulang. Tanpa sadar ia menggigit bibir bawahnya. Untuk apa aku memikirkannya? Dia pasti tengah bersama wanita lain, gerutu Su Yin dengan rasa kesal. Berusaha menutupi kepalanya dengan bantal. Untuk mencoba menutup matanya agar bisa tidur. Derajat, perumahan elit UN Village. Hari ini Dae Hyun mengantarkan Jo Yeon Ho pulang. Awalnya berniat untuk langsung pulang ke Pyeongchangdong tapi putranya terus saja menempel padanya. Lagi pula sudah beberapa hari juga tidak pulang ke rumah itu. Aku ingin tidur bersama dengan ayah, ujar Jo Yeon Ho dengan manja. Tentu saja, ujar Dae Hyun sambil menyuapi putranya yang duduk di sampingnya. Kau selalu saja memanjakannya, dia sudah besar sehingga bisa tidur sendiri, ujar Airi yang melihat kedekatan mereka. Tidak apa-apa, aku tidak ingin Yeon Ho sewaktu kecil kurang perhatian kita, ujar Dae Hyun sedikit menyindir Airi. Maksudmu aku tidak pernah memperhatikan dia, ujar Airi dengan nada tinggi. Sudahlah, tidak usah berdebat. Dia baru saja pulang berlibur, sudah pasti merindukan ayahnya, ujar Dae Hyun.
Kejadian seperti ini kerap terjadi di antara mereka. Sejak pertama menikah, Daehyun sudah meminta agar Airi berhenti dari kariernya mengurus Jo Yeon-ho, anak semata wayang mereka, tapi selalu saja berakhir dengan perdebatan. Airi jarang sekali di rumah ketimbang dirinya. Itu sebabnya Daehyun merasa kesepian. Daehyun segera mengajak Jo Yeon-ho untuk pergi ke kamarnya. Seperti biasa, Daehyun akan membacakan buku cerita untuk putranya. Setelah cerita hampir habis, Jo Yeon-ho akhirnya mulai tertidur. Daehyun mengulurkan tangannya, mengambil selimut yang masih terlipat rapi di ujung ranjang. Pelan-pelan menyelimutinya, takut kalau dia terbangun. Memandang wajah Jo Yeon-ho sejenak, kemudian mengusap lembut puncak kepalanya. Ceklek, Airi tiba-tiba saja membuka pintu dari luar. Dengan hati-hati melangkahkan kakinya menuju ranjang. Sayang, aku minta maaf, ujar Airi perlahan mendekati Daehyun. Hendak duduk di sampingnya. Ayo keluar, aku tidak ingin Yeon-ho bangun karena mendengar suara kita, ajak Daehyun yang berjalan mendahului Airi menuju kamar mereka. Begitu menutup pintu, Airi langsung memeluk Daehyun yang tengah berdiri di depan lemari. Memeluknya dari belakang, mengusap lembut perut Daehyun, menempelkan wajahnya di punggungnya dengan napas yang memburu. Seketika bulu Daehyun meremang saat merasakan sentuhan demi sentuhan yang Airi lakukan. Segera melepaskan tangan Airi dari pinggangnya dan berbalik untuk memandang wajahnya. Airi perlahan mulai membuka kancing kemeja dari atas hingga bawah. Daehyun hanya terdiam, tidak berbuat apa-apa. Sayang, aku merindukanmu, ujar Airi sambil mendongakkan wajahnya untuk menatap Daehyun. Daehyun segera membopong tubuh Airi, meletakkannya di atas ranjang. Dengan agresif Airi membuka semua pakaian yang menempel di tubuh Daehyun yang kini tersisa hanyalah celana pendek saja. Saat Airi berusaha untuk menempelkan bibirnya, Daehyun memalingkan wajahnya. Ada wajah Suyin yang kini berada di kepalanya. Teringat setiap kata yang gadis itu ucapkan padanya kalau Daehyun adalah seorang pria buaya. Pria itu memejamkan matanya sejenak. Saat membuka mata untuk melihat Airi yang terlintas kembali wajah Suyin. Teringat gadis itu dengan nada cemberut terus saja memakinya. Tidurlah, kau pasti juga lelah, ujar Daehyun. Bangkit dari ranjang kemudian segera bergegas masuk kamar mandi. Daehyun juga cemas karena saat pulang dari hotel berusaha menghubungi nomor ponsel Suyin namun tidak aktif sama sekali. Ingin mengatakan kalau malam ini tidak pulang ke Villa Pyeongchang-dong. Airi hanya bisa melongo memandang punggung Daehyun dengan rasa kesal yang perlahan sudah menghilang di balik pintu. Tidak biasanya Daehyun bersikap seperti itu padanya. Airi sedikit panik, takut Daehyun mengetahui semuanya tentang yang dilakukannya selama ini. Jika rahasianya terbongkar maka usahanya selama ini akan sia-sia. Airi bergegas turun dari ranjang mengambil ponselnya yang berada di dalam tasnya. Keluar kamar untuk menghubungi seseorang. Selanjutnya bab 11 cemburu.